guys, gate belum dibuka, kita tunggu untuk registrasi tebing. Jangan lupa subscribe FMT channel. Telah dipenuhi, maka saya nyatakan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pada pukul 10.51 pada waktu Indonesia Barat secara resmi dibuka. Penyewaan gross di 2022 sebesar 2.361 penyewaan yang terdiri dari 1.398 set telekomunikasi dan 963 lokasi. Pendapatan perseroan meningkat 5,6% dari tahun 2021 menjadi 6,5 triliun pada tahun 2022. EBITDA perseroan meningkat 4,2% dari tahun 2021 menjadi 5,7 triliun pada tahun 2022. Kualitas hidup pada tahun 2002 tercatat sebesar 1,6 triliun rupiah. Total aset tumbuh 3% di tahun 2022 menjadi 43,1 triliun. Total liabilitas naik 0,4% di tahun 2022 menjadi 32,2 triliun rupiah. Total pinjaman bersih net debt dengan menggunakan Muslindo nilainya perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebesar 26,7 triliun rupiah dan total pinjaman senior bersih net senior debt perseroan sebesar 3,4 triliun rupiah. ESG Excellent 2022 for Telecommunication and BTS Provider Sector dari Pan Asia. The Brand Finance Indonesia Top 100 Most Valuable Brands dari Berita 1 Holding and Brand Finance Indonesia. Indonesia Corporate Secretary Award and Indonesia Top GCG Award 2022 dari Ekonomi. Saham 13.000 lembar. Yang saya mau tanyakan itu, mohon penjelasan defisit revaluasi sebesar 1,4 triliun. Memang itu penghasilannya komprehensif yang tidak direkalkulasi ke laba rugi, tapi saya ingin tahu tentang 1,4 triliun itu. Bagaimana revaluasinya? Terima kasih. Sehubungan dengan PSAK 16 yang kita terapkan, di mana perseroan menerapkan penilaian aset tetap setiap tahunnya. Memang untuk penilaian ini kita serahkan pada penilaian independen. Di sini juga hadir perwakilannya itu Marta Kusumo dan rekan. Dan memang untuk revaluasi aset ini sangat tergantung dari asumsi makro, Pak. Asumsi makro dari Indonesia itu sendiri dan asumsi makro secara global. Di mana untuk 2022 kita tahu suku bunga tinggi, ya, suku bunga meningkat, sehingga untuk revaluasi itu mereka menggunakan dua metode. Yang pertama cost method, yang kedua adalah cash flow method. Nah, dengan suku bunga yang meningkat, tentunya discounted rate-nya itu akan semakin besar, yang menghasilkan nilai wajar yang semakin kecil, Pak. Dan ini tentunya kedepannya juga bisa membaik kalau misalnya asumsi makronya juga membaik. Itu penjelasan dari saya, semoga bisa menjawab. Didistribusikan kepada entitas induk adalah sebesar 1.637.579 juta rupiah dan diusulkan pada rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2022 setelah pajak sebesar 1.637.579 juta rupiah sebagai berikut. Sebesar 500 juta ditetapkan untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang PT
dan digunakan sesuai dengan ketentuan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. 800 miliar rupiah atau sekitar 48,9% dari laba bersih perseroan tahun 2022 ditetapkan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada tanggal 14 Juni 2023 dengan memperhitungkan jumlah saham yang dibeli kembali oleh perseroan pada tanggal tersebut, dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2023. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba atau retained earnings untuk mendukung pengembangan usaha perseroan. Terus adalah organ tertinggi dari perseroan dan sudah memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris. Terima kasih. Tapi di dalam 113 itu disebutkan terus menetapkan besarnya gaji komisaris. Iya, dalam hal ini Besarnya ada di mana? Saya tidak dengar ada besarnya. ya dia di sini artinya harus memberikan kuasa kepada organ Dewan Komisaris untuk menetapkan lanjut BPK. Terus yang menetapkan Pak. Iya, memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris kewenangan untuk menetapkan lebih lanjut. Memberi kuasa lagi ini kan di dalam undang-undang suruh rules untuk menetapkan besarnya gaji Pak. Iya, dan memang Rups juga bisa memutuskan untuk memberikan kewenangan itu lebih lanjut kepada organ Dewan Komisaris, Pak. Maksudnya seperti itu. Jadi bukan Rups ini menentukan nilainya, tapi nanti dilanjutkan oleh Dewan Komisaris. Jadi memberikan dasar bagi Dewan Komisaris berdasarkan kewenangan yang memberikan Rups kepada organ Itu Dewan sama Komisaris. aja tidak jeruk, jual jeruk apa enggak ada gunanya itu. Disclose jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris selama setiap tahun ya, untuk sebagai referensi dari pemegang saham. Tambahan Di saja. dalam rules kan juga harus ditetapkan kan sesuai dengan undang-undang. Setidaknya Pak, tidak ada kenaikan gaji atau naik 5%. Itu kan sudah penetapan. Kalau seperti begini kan tidak ada penetapan. Dikuasai lagi ke komisaris, itu cuma. Ya itu aja, terima kasih. Obligasi berkelanjutan 5 tahun bersama infrastruktur tahap 4 tahun 2022 sebagaimana tertayang di layar yang telah kami sampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 September 2022. Obligasi berkelanjutan 5 tahun bersama infrastruktur tahap 5 tahun 2022 sebagaimana tertayang di layar yang telah kami sampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Januari 2023. Dan obligasi berkelanjutan 5 tahun bersama infrastruktur tahap 6 tahun 2023 sebagaimana tertayang di layar yang telah kami sampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Mei 2023. Selamat siang para sahabat media yang saya hormati. Hari ini tadi pagi kita sudah melakukan rapat umum tentang saham tahunan TBG dengan sukses. Semua kita acara telah diambil keputusan dengan baik, dan selanjutnya siang ini kita akan melakukan public expose untuk mempersingkat waktu. Saya persilakan Pak Helmi untuk mempresentasikan acara itu. Silakan Pak Helmi. Kita berhasil memiliki jumlah tenan sebesar 40.884 tenan dengan jumlah menara 21.870. Dan data terbaru per closing kita di kuartal 1 2023 kita telah memiliki 21.991 site telekomunikasi dengan 41.010 tenan. Memiliki hubungan baik dengan seluruh operator telekomunikasi. Kita juga adalah salah satu industri yang defensif karena kita memiliki kontrak jangka panjang yang rata-rata 10 tahun yang memberikan visibilitas tinggi untuk arus kas masa depan. Dan
Kemampuan eksekusi tim proyek TBG juga telah terbukti dengan fokus pada pertumbuhan organik. Tingkat leverage operasional yang signifikan dari pertumbuhan organik dan kolokasi, dan tim manajemen yang berpengalaman serta pemegang saham yang bereputasi. 23, di mana pendapatan kami paling besar itu dari Telkomsel sekitar 35%. Yang kedua adalah dari Indosat Perlindungan IOH atau Indosat sebesar 30,2%. Yang ketiga dari Excel sebesar 17,3%, dan Smartfren Group sekitar 14,5%.